Salam, selamat malam. Bersyukur dan berterima kasih saya boleh diberi kesaksian kesempatan malam hari ini. Kesaksian saya ini berkaitan dengan buku yang saya tulis. 2 bulan yang lalu saya sudah launching buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah Ayu Ibrahim yang dulu berkesaksian saat menjual buku. Jemaatnya pun duduk terpaku. Akhirnya bukunya pun laku. Video singkat launching buku dengan video dari Pak Sigudin Ibrahim. Kalau saya mengamati lalu menyimpulkan, yang dijual bukan hanya buku hasil tulisan. Ia jual sebuah kesaksian, yang membuat pembelinya merasa kasihan. Bukunya ditulis saat Udin di penjara. Akibat Taifudin melanggar undang-undang negara. Dinarasikan sedemikian rupa, sehingga jemaat yakin ia seorang wanita yang hebat dan setia. Terima kasih kepada semua saudara seiman yang telah mendoakan dan mendukung saya di dalam segala ibadah mereka, karena saya di penjara ketika saya memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk istri saya yang setia di dalam melayani saya sebagai suaminya, dan dia menunjukkan kekuatannya sebagai wanita di dalam menghadapi persidangan saya yang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Injil. Cuplikan launching buku saya. Tadi itu ada orang tua saya. Saya sama, latar belakang juga Muslim. Saya orang Bangka Belitung, saya orang Melayu tapi keturunan Cina. Tapi Cinanya nggak punya toko saya. Jadi saya dibesarkan keluarga saya Muslim. Nenek saya itu Cina, masuk Islam, kawin dengan pribumi Melayu. Jadi saya itu hanya dapat face-nya itu dari nenek saya. Saya besar di Bangka Belitung. Saya bisa jadi orang percaya itu tahun 2013. Saya berkenalan dengan seseorang, orang Manado, yang buka usaha di kampung halaman saya. Beliau ini ternyatanya tim penginjilannya Pak Sigudin Ibrahim. Dulunya saya nggak tahu. Beliau ini ngomong ke saya, ada ustadz yang jadi pendeta. Dari situ saya penasaran. Saya bilang, saya pengen ketemu dong kok. Saya bilang gitu. Akhirnya teman ini anggap serius. Saya terbang dari Bangka ke Jakarta tuh hanya penasaran, hanya pengen ketemu yang mana sih ustadz yang jadi pendeta. Sampai di Jakarta, temu di satu mall di Jakarta, langsung saya itu diinjilin. Jadi Pak Sigudin Ibrahim tuh kalau ketemu Muslim seperti saya itu langsung injil. Dia pokoknya Muslim nginjil. Dia pokoknya hidupnya hanya untuk penginjilan. Langsung saya diinjilin, saya tertarik untuk belajar Kristen Islam, baru tertarik. Saya ikut seminar pelayanan beliau. Akhirnya 1,5 bulan saya memutuskan untuk hijrah, pindah jadi pengikut Kristus. Alasan saya jadi hijrah itu pertama, di dalam Kristen itu ada keselamatan. Sedangkan di agama saya dulu tuh masih mudah-mudahan, pasti ibu sudah tahu kan. Kedua, di dalam Islam tuh perempuan tuh seperti saya tuh dianggap rendah. Rendahnya gini, jihadnya para perempuan itu kalau kita mengikhlaskan suami untuk poligami, itu tiket surganya perempuan. Tapi kalau laki-laki tuh jihadnya ngebom. Itu saya pikir, masa sih masuk surga harus mengikhlaskan suami poligami? Nggak mungkin kan? Saya pikir di dalam Kristen satu untuk selamanya. Dari situ saya memutuskan, mantap hati saya untuk dibaptis. Katanya Sarah Ayu menikahi Udin bukan masalah harta. Juga karena Udin punya rupa. Tapi karena sangat terpesona dengan kepintaran Udin soal perbandingan agama. Ia terpikat dengan pendeta yang mantan ustadz. Hingga akhirnya Sarah Ayu rela murtad. Memilih Udin bukan karena dana. Apalagi karena Udin punya rupa. Ini soal ajaran agama barunya. Yang menolak suami punya istri 2 dan seterusnya. Ini sih asal-asalan aja, sok agamis. Sebagai pemanis agar kesaksiannya mendapat advis, dan bukunya laris manis.
Akhirnya bersedia kawin dengan pendeta yang nakalnya telat. Sama sekali nggak merasa, ternyata ia telah terjerat. Kalau kesaksian itu cuma tipu dan nggak wajar, pada akhirnya semua kebohongan akan terbongkar. Dikuliti orang sampai ke masalah akar. Kesaksiannya ternyata benar-benar tidak benar. Ternyata ia gaya hidupnya ruwet. Perjalanan hidupnya pun ternyata jelimet. Saat pendapatan Udin sebagai penghujat mulai seret. Kelakuannya bikin kepala Udin jadi mumet. Kini semua kesaksiannya terbukti salah. Nyatanya kelakuan Sarah dan Udin nyatanya bejat parah. Dia ternyata tidak hanya mendua. Gonta-ganti pasangan sudah biasa. Tanpa ikatan ia tidak apa-apa. Asal keinginan hewaninya terlaksana. Katanya dosa sudah ditebus Tuhannya. Ini ajaran apa? Apalagi punya 3 anak perempuan yang mempunyai kelainan. Makin tua makin banyak rintangan. Semua memang akan menjadi beban. Akibat keputusan yang dulu, yang sudah salah jalan. Kalau melihat kesaksian yang dulu, harusnya Sarah Ayu jadi malu. Kesaksiannya yang tipu-tipu itu, semua orang menjadi tahu. Kalau mau hidupnya menjadi benar, mulailah dari nol, walau hanya nol besar. Saran saya pilih ajaran yang benar. Agar hidupmu selanjutnya menjadi benar-benar benar. Sarah Ayu bernarasi. Gayanya takut dipoligami, ternyata malah dikhianati. Yakin keselamatannya pasti, nyatanya cuma ilusi. Katanya cinta, nyatanya cuma nafsu belaka. Yakin ajarannya membawa bahagia, ternyata hidupnya menderita. Yakin masuk sorga, sorga Udin yang hanya dimimpi basah Udin belaka.